Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar semua dalam Pray From Home? Mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dan juga kita berdoa syafaat buat kekasih-kekasih Tuhan yang lain. Puji Tuhan, waktu kita berdoa syafaat, ada kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya dan semua karena kebaikan-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini kami bersyukur dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan selalu terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar future hope. Kami mau belajar harapan di masa mendatang yang luar biasa, yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Bagaimana kami menyambutnya. Oleh sebab itu berfirman buat kami ya Tuhan, telinga kami mendengar, mata kami melihat, hati kami terbuka, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan share tentang future hope. Future, masa depan, hope, pengharapan. Pengharapan akan masa depan. Nah, saya akan baca dari Proverbs 24, 13, 14. Nah, saya akan bacakan dari Proverbs 24, 13, 14. Dikatakan begini, My son, eat honey, because it is good, and honeycomb which is sweet to your taste. So shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect, and your hope will not be cut off. Nah, di sini ada kata hope, dan di sini juga kata prospect. Di tempat lain ada kata future dan kata hope. Nah, kita akan lihat di dalam bahasa Indonesia sekarang. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Anakku, makanlah madu. Di sini dikatakan makanlah madu. Saya cek di tempat yang lain juga sama, eat honey, bukan minum. Sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Dikatakan anakku, makanlah madu, sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Kita punya future hope, masa depan, dan kita punya harapan yang tidak akan pernah hilang. Kekasih Tuhan, apakah yang pernah Anda bayangkan tentang madu? Ngomong-ngomong, sudah pernah minum madu kan? Sudah pernah makan madu kan? Ya, karena kita ini minum madu itu biasanya begini, madu disendok, kemudian dicampur dengan air hangat, lalu diaduk. Nah, saya pernah bawa sarang madu, ya, sarangnya, kemudian ada airnya, itu dari Israel, dan biasanya mereka makan itu langsung itu dimakan. Ya, makanya dibilang makan madu, karena di sarang-sarangnya itu, honeycomb-nya itu ada madunya. Jadi kita makan demikian, dimakan. Dan langsung satu sendok, kalau itu madunya, dimakan. Jadi istilahnya dimakan bukan diminum. Kalau diminum, itu satu sendok, dikasih air hangat, diaduk. Nah, itu air madu. Nah, yang kita tahu dari madu, normalnya biasanya rasanya manis, lalu lengket. Ya kan? Kemudian kuning kecoklatan. Ya. Dan ini madu umumnya. Dan kalau kita lihat di Israel, memang madu itu banyak di sana. Negeri yang banyak dengan madu. Dan di sana ada madu kurma, juga ada madu dari lebah. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari madu? Seringkali kita hanya tahu madu itu manis, lengket, warnanya kuning kecoklatan. Tapi kita mau belajar. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat 13, makanlah madu. Ini yang pertama. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Madu baik buat kesehatan dan hidup kita. Ada zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Saudara nanti bisa cari di Google tentang madu, efeknya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Bahkan bagi orang yang diet, madu pun disarankan.
Orang pikir kalau makan madu nanti bertambah gemuk. Enggak. Malah kita bisa pakai madu untuk sarapan atau di malam hari makan madu. Karena gulanya madu dengan gulanya yang dari tebu itu beda. Madu tentunya kita makan secukupnya, bukan makan sebanyak-banyaknya. Dan madu di sini ternyata Amsal mengajarkan kepada kita bukan sekedar madu yang kita makan. Sebab yang kedua yang kita pelajari adalah madu adalah hikmat. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian, hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Miliki hikmat Tuhan. Orang yang bisa menikmati madu yaitu hikmat Tuhan. Milikilah hikmat Tuhan. Karena ada hikmat iblis, ada hikmat manusia. Hikmat iblis sepertinya bagus, sepertinya jalan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kekasih Tuhan, mari perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan hikmat manusia. Hikmat manusia, hikmat yang umum, ya, yang kita banyak dengar. Misalnya, jadilah dirimu sendiri. Nah, kalau saya tidak berkata jadilah dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, orang sekuler, orang dunia hanya potong jadilah dirimu sendiri, be yourself. Ya. Kemudian firman Tuhan mengajarkan jadilah dirimu sendiri sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kemudian contoh lagi yang lain, listen to your heart. Nah, padahal ketika kita bilang listen to your heart, dengar suara hatimu, dengar hatimu. Hati ini sumber kehidupan kita. Nah, kalau hati kita tidak diisi oleh firman, apa yang kita dengar dari hati kita? Yang tepat adalah listen to God. Dengarkan Tuhan. Belajar dengarkan Tuhan. Nah, Tuhan berbicara salah satunya lewat firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak akan pernah dengar suara Tuhan. Nggak pernah baca firman, nggak pernah akan dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, miliki hikmat Tuhan. Saya dengan tegas, bukan sekedar berkata hikmat, tetapi hikmat Tuhan. Dan pakailah hikmat Tuhan dengan benar dan baik. Karena ada banyak orang punya hikmat Tuhan, tetapi dia tidak pakai dengan benar dan baik. Dia hanya simpan. Jangan pernah simpan hikmat Tuhan. Sebab hikmat Tuhan yang kita dengar, yang kita perhatikan, Tuhan mau kita praktekkan, Tuhan mau kita lakukan. Ketahuilah bahwa hikmat Tuhan itu sangat luar biasa. Hikmat Tuhan dapat memecahkan masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Masalah-masalah yang tidak ada jawabannya. Karena Tuhan sendiri bisa memberikan hikmat secara khusus buat kita untuk setiap masalah-masalah khusus. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara, hari ini apa yang menjadi tantangan saudara, manusia belum tentu dapat memecahkannya. Orang lain yang pandai, yang berhikmat katanya, belum tentu dapat memecahkannya. Tetapi ketika Anda bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka setiap masalah selalu ada solusi yang tepat dari Tuhan. Tuhan memberi solusi yang tepat, di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, kepada orang-orang yang tepat. Dan hikmat Tuhan akan maksimal berkembang menjadi luar biasa bagi orang yang hidup benar, yaitu orang yang tinggal dalam kebenaran, yang melakukan kebenaran, yang hidup dengan rendah hati dan berintegritas. Sebab hikmat itu akan menyelidiki, hikmat Tuhan itu akan menyelidiki hati kita, sehingga hati kita ini dieksplor oleh Tuhan, sehingga kita makin hari, hati kita makin melekat erat dengan Tuhan. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang benar, yang hidup dalam kebenaran, yang berjalan dalam kebenaran,
yang hidup dengan rendah hati, yang hidup dengan penuh integritas. Lihatlah, hikmat Tuhan akan berkembang luar biasa. Perhatikan baik-baik, hikmat Tuhan tidak dicapai oleh karena orang sekolah yang tinggi, kuliah sampai jenjang yang tertinggi, tetapi hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang mau bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan isi hatinya kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmat membuka masa depan. Future hope, masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita beroleh hikmat, dan ini yang terjadi. Hikmat Tuhan menyingkap masa depan. Masa depan yang tidak jelas akan Tuhan arahkan, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Kita baca Amsal 24 ayat 14, dikatakan sebab ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan takut, andalkan Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberikan solusi. Saudara yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhan itu membuka masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan berjanji, aku menyediakan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Harapan kita adalah di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu lama dikatakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah dikuburkan buat kita. Dan Yesus sudah bangkit buat kita. Dia bangkit itu menyatakan dia hidup. Dan karena dia hidup, dia menyediakan hari esok yang penuh harapan buat kita. Saudara dikasih Tuhan, tetaplah melekat erat dengan Tuhan. Makin melekat erat dengan Tuhan. Makin nempel dengan Tuhan. Dan saya percaya, waktu kita dengar-dengaran dengan Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang tepat waktu datang buat saudara. Berkat Tuhan bukan kita kejar, sebab Tuhan memberikan berkatnya untuk mengejar kehidupan kita. Yang perlu kita kejar adalah wajah Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati Tuhan, menikmati pribadinya Tuhan, Tuhan berikan apa yang Dia punya kepada kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, tetaplah rendah hati dan berintegritas. Tuhan mau pakai kita dari kesetiaan, melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan Tuhan akan tambah-tambahkan kepada hal-hal yang lebih besar. Tuhan akan promosikan kita tepat pada waktunya. Kalau Tuhan yang promosikan, tidak akan ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah tukar masa depan kita yang penuh dengan harapan demi kesenangan dosa sesaat. Jangan pernah biarkan, jangan pernah disesatkan oleh iblis. Jangan pernah mau tergoda dengan iblis dan tipuan manusia. Jangan juga tergoda untuk ingin cepat kaya, ingin cepat sukses. Sukses bukan tujuan, tapi sukses adalah akibat. Sukses bukan tujuan. Yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah melakukan rencana Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Maukah saudara menikmati madu, menikmati hikmat, dan Tuhan janjikan future hope, masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama. Hamba berdoa bersama para kekasih Tuhan. Kami semua yang hidup benar, hidup berintegritas, hidup dalam kerendahan hati. Kami percaya Tuhan sudah bukakan masa depan buat kami. Tuhan singkapkan satu demi satu yang ada di depan kami. Apa yang tersembunyi bagi kami, Tuhan buka satu demi satu buat kami. Sehingga Tuhan memberikan ketenangan, kekuatan, penghiburan, pertolongan buat kami menghadapi hari esok yang tidak menentu. Tetapi bersama dengan Tuhan kami melihat masa depan yang jelas.
masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu turun atas kami semua, memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh syukur dan penuh sukacita setiap hari. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa pertama buat saudara-saudariku yang ada di luar negeri, yang ada di luar Indonesia. Tuhanlah kekuatan-Mu dan penghiburan-Mu di tengah masa lockdown di negara-negaramu. Tuhan yang menjadi naungan-Mu, Tuhan yang menjadi sumber berkat-Mu. Dan percayalah, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada lockdown yang sesaat ini. Ada waktunya lockdown karena Tuhan mau kalian semua bisa fellowship dengan keluarga, bisa bersatu, berdoa bersama dengan keluarga. Kami di sini, di rumah ini berdoa buat saudara. We are pray from our home for you. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat kekasih Tuhan yang ada di dalam negeri ini. Dan kami berdoa untuk pekerjaan mereka, pelayanan mereka, yang sebagai karyawan, yang sebagai pemilik usaha, pengusaha, baik di toko, di gudang, di apotek, yang ada di perhotelan, di rumah makan, warung, yang ada di industri peternakan, perkebunan, pertanian, pertambangan, juga dealer-dealer motor, dealer mobil, dan dealer sepeda, juga dealer-dealer kendaraan-kendaraan lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak Tuhan ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Demikian pula kami berdoa buat para guru, para dosen, Tuhan juga memakai mereka dengan hikmat khusus yang datang dari Tuhan untuk dapat mengajar dengan lebih sederhana dan dapat mengajar dengan lebih jelas. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat para hamba Tuhan. Biarlah para hamba Tuhan yang melayani setiap hari buat jemaat yang mereka gembalakan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang tidak menggembalakan namun mereka melayani. Biarlah setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang melayani Tuhan secara pribadi, mereka beroleh kehidupan dan penghidupan yang khusus datang dari Tuhan. Berkat khusus ada pada setiap hamba Tuhan yang penuh dengan syukur, penuh sukacita, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas. Mereka layak hidup, layak menerima berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat saudara-saudariku yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Terima kasih buat Ama Maria yang sudah keluar dari ruang ICU dan mulai berpindah ke ruang biasa. Dan kami percaya tidak lama lagi Ama Maria akan keluar dari rumah sakit yang ada di Singapura. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, buat Dedi Paulus yang ada di Solo, yang sudah sehat, sudah mulai jalan, dan ada kekuatan ekstra buat Dedi Paulus. Kami juga berdoa buat Pendeta Kristoporus Sunur yang hari-hari ini sedang terbaring karena COVID-19. Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya, dan keluarganya pun mengalami kekuatan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa buat Pak Selamet yang ada di Jajak, Tuhan menyembuhkannya dari stroke. Dan kami juga berdoa keluarga-keluarga besarnya turut menguatkan, menghiburkan Pak Selamet sehingga Pak Selamet makin bersemangat, dipulihkan kesehatannya. Kami berdoa ya Tuhan buat kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit di tubuh mereka, baik yang ada di kepala, yang ada di jantungnya, di paru-parunya, di ginjalnya, bahkan di organ-organ tubuh yang lain. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, kita semua sembuh, sehat, pulih, dan Tuhan adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bagi yang sedang mengalami stres, depresi, khawatir, kecewa, kepahitan, dan mengalami tekanan-tekanan jiwa yang lain, kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah penghiburan, Tuhanlah Tuhan yang memeluk, Tuhan yang membelai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi solusi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ada mujizat, ada kesembuhan buat kami. Dan terima kasih buat Papa dari
Pak Edi Susiono, Yohanes Edi, kami berdoa Tuhan sudah menyembuhkannya dan sudah berkumpul dengan keluarga, dan kami berdoa pemulihan yang datang dari Tuhan buat keluarga besar Yohanes Edi, Tuhan nyatakan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan. Bapa, kami juga berdoa buat tenaga medis yang bekerja siang dan malam, baik yang ada di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan tempat-tempat lain. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi perlindungan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia, dan biarlah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta para menteri, mereka hidup dalam kebenaran, dan biarlah aparat militer, TNI, Polri, bekerja sama dengan pemerintah dari pusat sampai daerah, menjaga keutuhan NKRI, negeri Indonesia ini. Kami percaya Indonesia jauh dari chaos, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dijauhkan dari anarki dan pemberontakan. Dan segala sesuatu yang berniat jahat buat negeri Indonesia, mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih. Dan biarlah vaksin COVID-19 yang untuk Indonesia Tuhan sediakan, dan Tuhan akan mengirimkan sehingga setiap orang yang memerlukan vaksin COVID-19 terlebih dahulu, Tuhan sudah persiapkan buat mereka. Kami percaya 2020, 2021 ini vaksin COVID-19 satu demi satu akan terkirim ke Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang sebentar lagi ujian akhir semester bersama mahasiswa-mahasiswi juga. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang prima, hikmat kecerdasan yang luar biasa, sehingga setiap anak-anak kami dapat mengerjakan tugas-tugas ujian akhir semester dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami lebih lanjut ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya perkataan kami, doa kami terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Sekarang turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dan kami yang menerima berkata bersama-sama dalam nama Yesus, amin. Tuhan kekuatan kita, Tuhan menyediakan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.